Ya, pemirsa, kami baru mendapatkan informasi bahwa Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer saat ini sedang menjalani proses pemeriksaan di gedung KPK. Untuk itu kita akan menanyakan langsung kepada rekan kami Yolanda Chaniago langsung dari gedung KPK Merah Putih. Yolanda, bagaimana situasi di sana? Silakan informasinya. Ya baik, selamat siang Fatimah dan juga pemirsa. Memang benar Komisi Pemberantas Korupsi baru saja melakukan OTT terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer sejak Rabu malam, di mana memang operasi tangkap tangan ini berjalan secara senyap atau tidak ada info apa-apa begitu. Namun memang dari info yang kami dapat, OTT tersebut dilakukan sejak Rabu malam kemarin, dan situasi terkini saat ini di KPK sendiri, Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Emmanuel Ebenezer saat ini sedang berada di dalam KPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan hingga saat ini juga Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer sendiri belum nampak keluar dari gedung KPK sendiri, di mana diketahui memang Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini sendiri terjerat oleh kasus pemerasan, di mana kasus pemerasan tersebut atas perusahaan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dari perusahaan, di mana dari info yang kami dapat terakhir kali Noel ditangkap bersama kurang lebih 10 orang lainnya di wilayah Jakarta. Dan KPK sendiri memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status pihak yang diamankan pada saat OTT berlangsung. Dan hingga saat ini memang di KPK sendiri masih diberlangsungkan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerjaan Emmanuel Ebenezer, dan kami tentunya masih sama-sama menunggu terkait keterangan dari pihak KPK untuk OTT yang sudah dilakukan dan info lebih lanjutnya. Sementara demikian, Fatimah. Ya, Yolanda, dari pukul berapa Emmanuel Ebenezer ini dilakukan proses pemeriksaan di gedung KPK? Baik, Fatimah, terkait penangkapan atau proses OTT sendiri memang dari info yang kami dapat sejak Rabu malam kemarin. Namun untuk keberadaan Emmanuel Ebenezer sendiri atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan berada di KPK ini belum diketahui pasti sejak kapan. Namun diperkirakan sejak usai dilakukan proses OTT oleh KPK, Emmanuel sudah berada di dalam gedung KPK sendiri untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KPK. Sementara demikian, Fatimah. Ya, Yolanda, selain Emmanuel nih, siapa saja yang melakukan proses pemeriksaan saat ini di gedung KPK? Dari info yang didapat, Fatimah, sejauh ini belum tersebut siapa-siapa saja nama yang terlibat dalam kasus pemerasan yang menyeret Wakil Menteri Emmanuel Ebenezer. Namun diketahui pada saat operasi tangkap tangan oleh KPK, Emmanuel diamankan atau diperiksa begitu bersama 10 orang terduga lainnya. Artinya bisa dapat dikonfirmasi saat ini proses pemeriksaan tidak hanya terhadap Emmanuel, begitu ya, Yolanda? Iya, untuk pemeriksaan sendiri yang kami bisa dapat pastikan memang Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel sedang diperiksa oleh KPK bersama beberapa orang lainnya yang pada saat proses OTT sendiri ikut diperiksa bersama dengan Emmanuel. Namun hingga saat ini dapat kami pastikan memang Emmanuel Ebenezer sedang berada di dalam gedung KPK untuk melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Sementara demikian, Fatimah. Baik, terima kasih Yolanda dari gedung KPK. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan dengan Saud Situmorang selaku mantan komisioner KPK. Pak Saud masih bergabung bersama kami, Bapak? Yap, Mbak Fatimah, ya. Ya, Pak Saud, ini mungkin bisa digambarkan nih sebenarnya prosesi OTT KPK ini sendiri itu seperti apa? Berlangsung senyap? Apakah memang pada saat transaksi ini dilakukannya OTT itu seperti apa, Pak Saud, gambarannya? Ya, biasanya kan itu selalu diawali dengan adanya laporan masyarakat. Bisa juga dari whistleblower. Whistleblower itu bisa jadi dari dalam juga. Yang kemudian mereka melaporkan ke KPK, kemudian KPK melakukan pendalaman, klarifikasi, dan seterusnya dengan model-model tertutup. Kemudian mereka juga kalau ingin cepat mungkin bisa interaksi dengan PPATK, kemudian baru dilanjutkan setelah main hipotesa-hipotesa, teori-teori, bukti-bukti, kemudian pimpinan memutuskan melakukan penyelidikan.
Proses penyelidikan itulah dimulai dua bukti. Sebenarnya di proses penyelidikan itu sebenarnya sudah mulai terlihat tuh siapa berbuat apa, siapa yang harus bertanggung jawab tuh udah mulai kelihatan di situ. Sehingga kemudian ketika dilakukan pendalaman karena peristiwa pidana yang lalu itu, jangan lupa Fatimah, saya ulangi lagi, biasanya penyelidikan itu dilakukan karena memang sudah ada terjadi peristiwa pidana sebelumnya. Bukan belum terjadi. Jadi setelah terjadi peristiwa pidana sebelumnya, kemudian didalamin tadi karena ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan, di situ sudah mulai melakukan pengikutan yang disebutnya surveillance, take out, penyadapan, baru kemudian setelah didalami komunikasinya peristiwa itu terjadi lagi. Kan itu kelihatan tuh. Fatimah dengan saya ngobrol-ngobrol, makan siang di mana kita, ketemu di sana. Terus bagaimana, ayamnya berapa ekor, kita pakai komunikasi gitu deh biasanya ya. Nggak vulgar amat lah gitu. Artinya sang wamen ini sudah kemungkinan besar dilakukan pengumpulan bukti awal yang cukup kuat. Ya kemudian terjadilah peristiwa tadi malam itu, ya kan? Peristiwa tadi malam itu tentulah tidak mungkin juga kalau pimpinan tidak dari awal mengerti konstruksi kasusnya. Tapi sekali lagi kan saya di bagian depan sudah mengatakan bahwa perintah presiden jelas dan KPK di bawah presiden, ya mereka harus mengikuti perintah bahwa tidak boleh ada satupun yang melakukan korupsi di era dia dan dia akan kejar kemanapun. Jadi artinya di sini KPK sudah menjabarkan tugasnya sesuai dengan perintah presiden. Jadi sekali lagi kalau Mbak Fatimah tanya kronologisnya, tadi sudah saya jelaskan di bagian depan, sudah ada peristiwa sebelumnya, kemudian didalami terus terjadi lagi, kira-kira gitu. Sudah ada peristiwa sebelumnya, kemudian dalami dan terjadi lagi sehingga adanya proses OTT ini ya Pak? Yes, you're right. Nah Pak, melihat tadi disampaikan mungkin ada komunikasi dengan PPATK untuk melihat adanya aliran dana atau seperti apa Pak? Ya, itu nanti kan penyelidik sudah mulai kalau memang di dalam komunikasi itu ada yang mencurigakan, ya tentu penyidik itu akan cepat meng-cross-check kemana supaya mereka yakin betul. Oh iya, tanggal sekian ada ini transfer lewat orang atau lewat seseorang, kemudian seseorang itu dicek, ternyata ada kaitan dengan seseorang lagi, terus kemudian dugaannya terkait dengan sang wakil menteri, gitu. Jadi yang menurut saya tidak ada boleh keraguan bahwa mereka salah di dalam melakukan OTT. Jadi itu udah double check, cross check, di cross check lagi, di double check lagi dan seterusnya. Itu bukti-buktinya sudah benar yakin dan ternyata mereka berani. Dan biasanya OTT KPK itu conviction rate-nya 100% kok ya. Yakin gitu menang di pengadilan. Artinya memang sudah sangat matang bukti-buktinya, kemudian juga ada mungkin komunikasi dengan PPATK mengenai adanya transaksi-transaksi yang janggal sehingga terjadilah proses OTT ini ya Pak? Iya, jadi bisa jadi juga tidak lewat PPATK, tapi itu salah instrumen saja. Bisa jadi mereka kan tidak mau pakai instrumen keuangan, dia main cash and carry juga itu. Tapi dalam pola komunikasi penyidik yakin bahwa ada peristiwa pidana gitu Mbak. Nah Pak, biasanya dalam proses OTT ini apakah ada barang bukti yang diamankan begitu Pak pada saat proses OTT, ada sejumlah uang atau bagaimana ini biasanya? Oh ya, biasanya begitu, dan dalam beberapa case tidak hanya di satu tempat ya, mungkin sudah ada pertama, terus ada kedua, dan nanti penyidik yang lebih paham, tetapi case itu selalu muncul di dalam sebuah OTT. Itu sebabnya menunjukkan bahwa mereka memang sudah hati-hati di sistem perbankan, jadi pakai cash. Itu yang memungkinkan buktinya menjadi lebih tegas di dalam peristiwa. Kita nggak tahu nanti ini apa ya, apakah itu berupa perdagangan jabatan atau kemudian katakanlah perbuatan yang lain yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Apa karena dia supaya berbuat sesuatu atau karena tidak berbuat sesuatu, kan bahasa undang-undangnya gitu. Sehingga nanti kita lihat dulu ekspos-nya, apakah kemudian signifikansi dari perbuatan setiap orang, nanti juga akan terlihat siapa pemain utamanya, siapa yang dominan di sini, gitu. Nanti terlihat di dalam case ini, nanti kita tunggu aja ekspos-nya.
malam nanti gitu, Mbak. Ya Pak, kemungkinan kan malam nanti KPK akan melakukan konversi pers, kemudian menyampaikan status dari Wamenaker Immanuel Ebenezer ini sendiri. Apakah pada saat konversi pers ini juga dihadirkan bukti-bukti sitaan tersebut, Pak? Oh ya, ya harus, dan itu umumnya begitu. Dan kemarin kan sudah pakai tradisi baru ya, bahwa yang dihadirkan itu nanti nggak boleh pakai masker lagi kan itu. Ya kemarin kan pakai model baru bahwa tuntutan nggak boleh pakai masker, ya kita lihat aja kalau memang IE ini benar-benar ya dia dihadirkan nanti dalam expose nanti malam. Kita tunggu saja. Saya nggak di dalam, Mbak. Saya nggak ini. Saya hanya pakai patternnya seperti apa ya kita lihat nanti. Mereka harus umumkan dengan jumlah dana berapa. Kita kan belum tahu berapa dananya. Tapi dari situ nanti akan terlihat kalau dana itu nggak ngelihat besar kecilnya. Ya kan uang kecil juga kalau perbuatannya merugikan banyak hal. Jadi nggak mesti harus nunggu triliun-triliun juga. Itu tergantung di kekuatan buktinya, Mbak. Gitu. Ya Pak, ini informasi yang kita dapatkan memang Wamenaker Immanuel Ebenezer ini diduga melakukan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan untuk verifikasi K3. Nah kalau melihat contoh kasus ini nantinya yang didalami KPK ini akan seperti apa Pak? Oh itu kalau memang benar ya, kamu tadi aku nggak tahu ya, kamu pakai kata pemerasan mereka dapat dari mana itu yang memberatkan itu. Itu pemberatan, apalagi itu K3 itu kan keselamatan kerja ya, tentang keselamatan kerja. Itu kan dampaknya itu kalau dia negosiasi itu kan Fatima memberi saya sesuatu atau saya memberi Anda sesuatu itu kan ada balikannya kan, nggak mungkin nggak ada balikannya atau imbal baliknya. Nah imbal baliknya ini kalau K3 kita bisa bayangkan itu keselamatan kerja dan seterusnya itu agak itu kaitannya dengan investasi juga loh. Kan itu orang asing kan investasi kan mereka K3 itu yang paling sangat standar itu, dan hampir semua kementerian atau katakanlah BUMN mereka K3 itu punya orang-orang jago di situ yang paham K3 standar-standar internasional. Jadi kalau itu dia lakukan transaksi untuk kemudian terjadi pengurangan nilai atau katakanlah menjadi sebuah sehingga kemudian tenaga kerja kita tidak kompetitif dan industri menjadi dilakukan tidak sesuai dengan standar-standar internasional, itu kan tujuannya nanti dampaknya kepada industri kita, karena itu ada kaitan dengan keselamatan kerja, dan itu saya pikir kalau dilihat dari nanti kita tunggu expose-nya seperti apa modusnya, akan ada pemberatan itu, apalagi kalau yang benar melakukan pemerasan ya. Saya belum lihat konstruksinya ya, kita dengar lah nanti expose-nya gimana. Artinya justru jika memang benar ini merupakan pemerasan perusahaan-perusahaan verifikasi K3, ini justru memberatkan begitu ya Pak? Oh iya, karena kan kita daya saing kita kan sangat rendah saat ini. Di dalam World Competitiveness Index itu yang menentukan indeks persepsi korupsi, itu kan ditentukan kalau Anda memenuhi standar-standar internasional tentang keselamatan kerja dan seterusnya. Itu kan yang mendorong bahwa oh iya Indonesia bagus, kita aman berinvestasi karena mereka sesuai dengan standar-standar internasional. Nah kalau itu dinegosiasikan karena kemudian industri atau usahawan atau bisnisman atau swasta ingin menyimpang dari standar-standar itu kan juga nggak boleh. Kita kan harus mengedukasi publik bahwa bisnis dalam pengertian usaha di Indonesia itu dilakukan dengan baik. Jadi itu tugasnya dia seharusnya melihat industri kita ini atau tenaga kerja ini sesuai dengan K3-nya enggak. Kalau malah dia ngambil di situ kan, wah itu kan jadi kalau benar saya nggak ini bukan nuduh gitu. Kalau itu benar terjadi itu pemberatannya cukup tinggi karena itu kaitannya dengan saya bilang tadi keselamatan kerja dan seterusnya, dan itu salah satu indikator kepatuhan kita terhadap hubungan industrial yang kompetitif dan tata kelola industri yang baik gitu Mbak. Iya Pak, apakah mungkin pasal-pasal yang akan memberatkan ini perkiraan berapa tahun hukumannya jika memang kasusnya betul pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan verifikasi K3 ini, bagaimana melihatnya? Pasal-pasal yang mungkin menjerat Wamenaker ini seperti apa Pak? Ya nanti kita lihat ya, apakah memang dia akan dikenakan pasal 23 atau suap pasal 5 atau 12 dan seterusnya, nanti kita lihat lah. Tetapi kan di situ ada range dari sekian tahun sampai sekian tahun. Mungkin penyidik
dan penuntut kan ada di KPK, mereka bisa jadi akan bikin maksimal itu, ya kan? Karena memang jelas pesan presiden tuh jelas kok itu, nggak ada keraguan bahwa presiden dari awal sudah mewarning akan dikejar kemanapun gitu, dan KPK sudah mengejar itu. Dan kita tunggu saja hasilnya, Mbak. Ya Pak, saat ini informasinya Wamenaker Immanuel Ebenezer sedang melakukan proses pemeriksaan lanjutan di gedung KPK. Ini seperti apa sih Pak biasanya proses lanjutan ini? Ya nanti kan itu di cross check ulang semua yang sudah ada di KPK itu data-datanya itu yang mulai dari kronologis kejadiannya ya, dari laporan masyarakat atau dari whistleblower di dalam kementerian itu juga nggak menutup kemungkinan karena mereka punya unit whistleblower yang kita harapkan juga memang itu berfungsi ya untuk mengakses ke KPK. Ya kita tunggu saja bagaimana KPK bisa mengklarifikasi itu, meyakinkan itu. Sebagaimana saya sebutkan di bagian depan, kalau OTT itu sesuatu yang matang dan conviction rate-nya itu most likely seingat saya 100%. Jadi kita yakin menang di pengadilan dan penyidik-penyidik sudah punya pengalaman dalam hal ini. Mereka memanggil tinggal mengklarifikasi dan jangan lupa bahwa di dalam klarifikasi nanti itu nggak perlu ini kok pengakuan ya. Akan ada bantah-membantah itu biasa itu. Enggak, saya nggak tahu, padahal tahu dan seterusnya itu udah biasa bantah-membantah, Mbak. Baik, Pak Saud, kita masih akan berbincang lagi mengenai proses OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Namun tahan dulu Pak Saud, kita akan kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali, tetaplah bersama kami.